Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau membahas permintaan subscriber 3 orang. Mari kita sama-sama membahas ya. Mohon maaf, sama-sama membahas. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Sama-sama membahas. Karena kalau bareng-bareng membahas nanti ketemu. Pedomannya selalu Al-Baqarah ayat 115. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi kita luaskan. Setiap pemirsa Janggiri Channel ya, seluruh manusia itu punya Gusti, guru sejati. Berarti masing-masing punya guru yang sip-sip ya. Luaskan sama-sama luaskan ya. Jangan sempit, luaskan seluas-luas. Jangan takut. Jaminannya Al-Baqarah 115. Gusti Allah sendiri mengatakan ilmunya sangat luas. Setiap manusia punya guru sejati atau Gusti ya, atau bagusnya hati. Jadi luaskan sama-sama. Ini saya bahas bersama. Jika memang pembahasan kami kurang luas, mohon diluaskan. Karena selalu yang namanya manusia itu sudah digaris al-insanu mahalul khoto wani sian. Pasti ada lupanya, pasti ada ingetnya. Makanya kita bareng-bareng. Ada salahnya, ada benernya. Sholat tahajud. Yuk perhatikan, sholat artinya sadar, tahajud terjaga atau tidak tidur. Kalau usolli tahajud berarti menghormat karena terjaga. Jadi menghormat posisi terjaga. Ya, usolli itu menghormat. Ya, namanya usolli terjaga ya. Posisinya kan berarti lagi melek ya. Sholat tasbih. Sholat artinya sadar. Tasbih artinya suci atau fana atau tidak ada. Merasa tidak ada. Karena yang ada hanya Sang Maha Hidup, Gusti Allah. Contohnya begini. Ini tangan kotor, ada kapurnya gitu loh maksudnya, ada coretannya, disebut kotor. Kalau nggak ada berarti suci. Kita jangan merasa ada, karena posisi apapun kita dicari nggak ketemu. Zamroni mana adanya daging raga, itu yang dimaksud. Kita disuruh mempanakan, menghilangkan, mentiadakan keakuannya, kemelekatannya. Kita disuruh disucikan karena ngikut apa yang Gusti Allah sucikan. Karena Gusti Allah itu kan Sang Maha Suci. Kalau kita merasa tidak ada berarti sudah fana. Kalau kita masih merasa ada berarti belum suci. Karena kita disuruh mensucikan yang paling ada. Begini loh, mensucikan itu bukan cuma membersihkan, mensucikan hati kita. Bahwa yang ada cuman Gusti Allah. Yang ada cuman Gusti Allah, itu yang dimaksud. Selain Gusti Allah nggak ada. Kalau selain Gusti Allah masih ada, berarti masih kotor. Jadi selain Gusti Allah itu tidak ada, hanya Gusti Allah. Itu namanya mensucikan batin, sehingga kita merasa tidak ada, kita hanya wakil ya. Video yang kemarin usolli tasbih, usolli artinya saya menghormat kepada yang suci ya, Gusti Allah bagaimanapun. Lah ini perilaku sadar suci itu perilaku tindakan. Kalau usolli itu ibadah seremoni, ini perilaku tindakan. Ini kalau disebut usolli tahajud perilaku seremoni ya.
sholat hajat. Kalau usoli hajat perilaku seremoni. Usoli itu perilaku seremoni atau ibadah seremoni. Kalau sholat hajat, kalimat sholat hajat itu ibadah sosial ya. Jadi kalau usoli ya, usoli hajat ibadah seremoni. Kalau sholat hajat ibadah sosial. Contohnya sadar ingin. Orang kalau sadar pasti punya keinginan. Jadi ini perilaku sosial, bisa kita sadar pasti punya keinginan. Kalau usoli hajat itu ibadah seremoni, artinya kita laporan dulu menghadap sama Gusti Allah, saya pengen punya keinginan ini. Lah ini perilakunya. Ya kalau kamu kepengin sembuh ya diobatin, kalau kamu kepengin dapat rezeki ya cari. Itu bekerja, apa dagang, itu begitu maksudnya. Ini adalah sholat hajat, perilaku keseharian atau perilaku sosial ya, ibadah sosial. Kalau yang usoli itu berarti ibadah seremoni. Yuk kita bareng-bareng ini, sholat witir. Witir kan artinya ganjil, sadar ganjil ya, yang ganjil siapa? Gusti Allah. Kita menghadap kepada yang ganjil ya, artinya pil tunggal menurut. Jadi kita harus bisa memahami ahad sama wahid. Yang tunggal yang mana, yang wahid yang mana, yang ahad yang mana, yang wahid yang mana. Nah ini. Jadi kita harus sering tirakat. Karena apapun zahirnya Gusti Allah gampang dipelajari, tapi batinnya Gusti Allah kita harus tirakat. Jadi mohon tirakat semampunya. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab, mohon keluar masuknya napas diperhatikan. Keluar masuknya napas diperhatikan tirakat. Jam berapa? Ya bagusnya malam yang hening. Bagusnya malam. Kenapa malam? Malam itu frekuensinya tidak sibuk. Frekuensinya tidak sibuk, cepat sampai. Kalau yang bisa zikiran, bisa baca Al-Quran, itu judul video 3 bulan yang lalu yang berjudul pengen punya ilmu laduni, mohon disimak. Di situ cara tirakat. Jadi banyak sekali sebenarnya tirakat. Ada yang ingin membersihkan jiwanya, video yang kemarin sudah ada, itu tentang video yang 2 minggu yang lalu itu sudah ada, judulnya Guru Sejati. Jadi mohon disimak, kami sudah mengupload kurang lebih 186 video. Mohon yang bagi yang kurang jelas simak video yang lainnya. Sadar ganjil, ini perilaku. Kalau usoli itu berarti penghormatan gitu ya. Usoli itu ibadah seremoni, penghormatan kepada yang ganjil. Di saat sudah tahu menghadapi, perilaku yang dihadapi itu dilakukan. Jadi usoli itu adalah latihan anak-anak akil balik untuk mempelajari lenturnya badan, fasihnya berbahasa, sopan santunnya berbahasa, itu dilatih di saat usoli akil balik. Setelah tahu, paham, baru dipraktekkan ke sosial, ke umum yang disebut sholat. Jadi sholat itu adalah hasil daripada usoli. Umpamanya usoli itu latihan, teori latihan praktek. Begini-beginilah, ini adalah lapangannya, praktek lapangannya ke umum ya. Jadi sholat itu adalah ibadah sosial, usoli itu ibadah seremoni. Nah terus saya lanjutkan tentang ibadah lagi. Ada permintaan tentang tolong dong dijelasin tentang ibadah. Banyakan orang mindsetnya sholat. Ya betul, mungkin yang keliru usoli disebut sholat. Ya ini justru kalau ibadah sholat betul memang, karena sholat itu ibadah sosial, perilaku apapun itu disebut sholat. Kalau yang begini itu kan usoli, saya menghormat
sembahyang saya memberi penghormatan. Sembah itu kan memberi, saya persembahkan. Saya ulang-ulang terus ini videonya. Saya persembahkan, berarti sembahyang itu saya memberi penghormatan. Kalau yang begini, kalau nyembelih kambing ya mempersembahkan kambing, kan begitu. Jadi yang keliru, usoli disebut sholat. Ini yang keliru. Usoli artinya saya menghormat. Sholat itu sadar, ya perilaku tiap hari. Ini sebenarnya belibetnya gara-gara usoli dimensetkan sholat. Padahal usoli ya usoli, sholat ya sholat. Usoli itu ibarat latihan teori. Lah ini sholat itu prakteknya, kesadaran. Sholat kan artinya sadar dan mengingat. Mengingat yang waktu latihan. Oh, kalau sama Gusti Allah itu begini hormat. Oh, pas sudah ketemu Gusti Allahnya, saya disuruh menghormati sesama makhluknya. Nah, kalau sesama makhluknya kan bisa begini, Pak D, ya, itu maksudnya. Makanya kalau orang Jepang sampai kalau kayak orang ruku itu begini, ya itu memang begitu. Jadi praktek usoli adalah untuk melatih kelenturan badan, kefasihan berbicara. Kata Gusti Allah, kalau kamu sudah menghormati aku, kata Gusti Allah, kalau kamu sudah menghormat saya, hormatilah makhluk-makhluk ciptaan saya. Dengan praktek sosial namanya sholat, gitu loh. Paham gak ya? Paham lah. Jadi ibadah itu sholat ya bener, tapi mindsetnya bukan usoli, ini ketukar. Jadi ibadah itu seluruh perilaku apapun disebut ibadah bekti. Tahluk tunduk nih contoh. Ini saya tunduk sama siapa ini? Kalau nggak sama Gusti Allah, ini tangan saya ini bisa naik ke atas, ini tunduk, ini patuh, ngabdi, ngibadah, ini ngibadah. Ini mulut saya bisa berbicara sama siapa yang nyuruh gitu loh. Jadi kalau ruh, ya gini aja, kalau badan ini ruhnya tidak ada, berarti kan sudah nggak ada apa-apanya. Pas dimasukkan ruh itu surat Shot ayat 72, bersujudlah, kan gerak. Jadi yang dimaksud badan kita yang mati setelah dimasukin ruh itu bergerak, itu namanya tahluk, patuh terhadap ruh gitu loh. Kita kemana-mana kalau nggak ada ruh berarti kita sudah patuh, kita sudah ibadah, orang sudah dibawa amar ruh kok, ya sudah ibadah ya, modelnya apa saja. Jadi kita jangan takut untuk meluaskan makna. Al-Baqarah 115, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi ibadah itu adalah totalitas perilaku apapun. Lah kalau yang jelek, nah umpamanya kalimatnya saya ulangi lagi, kan pikirannya kalau ibadah itu pikirannya yang bagus-bagus saja. Pertama Al-Baqarah 156, ayo kita pahami, kita luaskan. Sesungguhnya dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Sesungguhnya dari Gusti Allah itu luas. Dari Gusti Allah itu apa saja dan siapa saja, laku apa saja, bentuk apa saja dari Gusti Allah. Yuk kita pahami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah dan kembalinya kepada Gusti Allah. Apapun bentuknya, siapapun orangnya, apapun, luas banget itu, apapun itu berasal dari Gusti Allah. Ali Imronnya 109, segala urusan apapun kembalinya kepada Gusti Allah. Urusan apa saja, urusan yang baik, urusan yang jelek, urusan yang bau, urusan yang wangi, urusan orang, urusan jin, urusan seluruh dari langit dan bumi kembalinya kepada Gusti Allah. Segala urusan apapun, karena tidak ada Tuhan lagi. Begini loh, semuanya dari saya, sesungguhnya, pakainya kalimat sungguh loh, kalimat sumpah. Sesungguhnya dari saya kembali kepada saya. Kalimat sungguh loh, kalimat sumpah. Berarti apa saja, jangan yang baik-baik doang dong, apa saja semuanya.
dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Segala urusan apa saja ya Gusti Allah yang ngurusin. Ya, tuh. Rukun iman yang nomor 6, takdir baik, takdir buruk. Kita suruh meyakini loh. Takdir buruk ya dari Gusti Allah, takdir baik ya dari Gusti Allah. Masih bingung nggak? Kan begini, hidup di dunia itu harus ada yang baik, harus ada yang buruk. Kalau baik semua, kehidupan dunia tidak berjalan. Kalau buruk semua, kehidupan dunia tidak berjalan. Agar kehidupan itu abadi, berjalan bako. Kan Gusti Allah mengatakan sendiri, abadi, berjalan. Ini huruf ba. Huruf ba mengatakan yang ada itu saya. Ini Gusti Allah. Yang mengadakan juga saya. Apa saja, mengadakan apa saja, lengkap ini, full. Yang mentiadakan juga saya. Ini Gusti Allah. Ini huruf ba mengatakan yang ada itu saya, yang mengadakan itu saya, yang mentiadakan itu saya. Itu Gusti Allah, aku mewakili ya. Coba udah paham betul? Udah paham belum? Pokoknya begini, Al-Baqarah 115, ilmunya Gusti Allah sangat luas, itu mohon diluaskan nggak apa-apa. Iya ya, semua dari Gusti Allah lah, dari siapa lagi? Oh, orang Tuhannya cuma satu kok. Ya nggak ada lagi. Baik buruk ya dari Gusti Allah. Pokoknya kehidupan dunia itu selalu ada baik, buruk, salah, benar, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, panas, dingin, siang, malam, apalagi ini. Itu sangat amat luas. Jadi kalau ada orang yang ikhlas itu artinya mau dibikin apa saja sama Gusti Allah, lost door. Terserah. Itu namanya orang ikhlas. Mau diapakan orang, kan begini, kita punya hak apa sebagai makhluk? Punya hak apa? Enggak punya hak apa-apa. Orang kalau sudah fana, kalau sudah mentiadakan, sudah menghilangkan kemelekatannya, sudah menghilangkan keakuannya, ya sudah, enggak punya hak apa-apa. Yang punya hak penuh Gusti Allah. Kalimatnya begini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan suatu apapun kecuali kekuatan Gusti Allah. Saya ngangkat begini, kuat ngangkat tangan, bukan saya jamruni. Bagaimana? Roh ini maha hidup. Jadi kekuatan apapun, perilaku baik itu kan membutuhkan kekuatan. Perilaku buruk juga membutuhkan kekuatan. Kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada suatu apapun kekuatan kecuali kekuatane Gusti Allah. Jadi mohon ini dipahami. Sesungguhnya dari aku kembali kepadaku segala urusan Ali Imran. Takdir baik, takdir buruknya harus diyakini. Makanya iman tingkat 6 itu paling berat. Kadang orang nggak percaya. Masa sih takdir buruk dari Gusti Allah? Lah terus dari siapa? Umpamanya dari setan. Lah emang setan sama Gusti Allah kuat mana? Wong setan itu ya makhluk kok, diperintah kok sama juga disetel. Karena setan itu kan punya perangkat namanya nafsu yang ada di diri manusia. Manusia itu harus ada nafsu, harus ada pasrah, patuh. Pasrah itu sifat malaikat. Itu sudah ada video yang kurang lebih 3 bulan yang lalu itu, apa arti malaikat dan setan, itu ada videonya, sudah ada. Jadi mohon yang bagi yang belum jelas, mohon disimak video-video yang lainnya. Karena kadang-kadang permintaan subscriber itu sudah ada videonya. Jadi masa saya mau mengulang lagi, kayaknya kok bagi yang sudah nonton kan, kok itu lagi gitu kan. Ini memang serba salah. Bagi yang sudah nonton saya dianggap, wah itu ngulang video yang kemarin. Tapi bagi yang belum tahu kan serba salah. Jadi mohon bagi yang belum nonton, belum menyimak video yang lain,
sudah ada 186 kurang lebih ya, kayaknya lebih sih, 86 video, mohon disimak. Huruf ba juga sudah ada, tentang malaikat dan setan sudah ada. Jadi usoli dan sholat ini justru awal sendiri ini, 4 bulan yang lalu ini sudah ada. Jadi begini, kalau orang mengatakan yang 5 waktu tersiar itu yang subuh, itu berarti usoli, bukan sholat. Kalau sholat itu perilaku sosial, ibadah sosial. Kalau usoli, ya ini gara-garanya begini, ucapannya benar, usolli, umpamanya usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati imaman, umpamanya kalau imam lillahi ta'ala, ucapannya benar, gerakannya benar, tapi mindsetnya sholat. Lah ini kan bingung. Nah itu gara-gara itu aja sebenarnya. Jadi usolli ibadah seremoni ya sudah ada video yang kemarin, masa ulang lah. Sholat ibadah sosial, jadi dipraktekkan di lapangan. Kalau usoli prakteknya di kantor lah ibaratnya, di sekolahan. Kalau ini kan usoli kan ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang di surau, ada yang di rumah di mihrab. Itu kan praktek untuk agar sudah paham baru praktek di luar, di umum, agar luwes ya. Baru itu aja sebenarnya ya. Jadi barangkali yang ingin mengenal Gusti Allah, mohon tirakat, karena memang tirakat itu tetap lebih jos. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sendiri ingin mendapatkan Al-Quranul Karim, beliau menggunakan Al-Quranul Qadim di Gua Hiro. Kalau saya katakan Gua Hiro, jangan berpikir lereng gunung yang ada lubangnya, itu pokoknya Gua Hiro juga maknanya sangat amat luas ya. Cukup sekian ya. Kalau kurang luas, kurang jelas, mohon simak video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas.